Oke, welcome back to my channel, Aditya Siregar. Dan di video kali ini aku mau ngebahas soal kenapa dulu aku memilih kuliah di jurusan sastra Inggris. Kenapa aku mau ngangkat topik ini? Karena belakangan ini aku lagi ngerasa bersyukur banget ya. Bersyukur karena aku sempat berkuliah di jurusan tersebut. Meskipun kata orang ya mungkin ngapain sih kuliah di jurusan bahasa dan sastra Inggris gitu. Nanti mau kerja di mana? Terus nanti masa depannya jadi apa? Tidak seprospek kalau kuliah di jurusan IT mungkin, atau kalau kuliah di jurusan hukum, kuliah di jurusan ya apapun itulah yang masa depannya menjanjikan ya, yang industrinya itu membuka peluang untuk jurusan-jurusan tersebut atau lulusan-lulusan dari jurusan tersebut diterima untuk bekerja itu. Nah, tapi aku mau cerita dulu teman-teman. Jadi dulu itu waktu lulus SMA aku sempat kepikiran untuk nggak lanjutin kuliah. Kenapa? Karena waktu itu fokus aku adalah ngeband. Mungkin aku pernah cerita juga ya di beberapa video atau tulisanku kalau aku tuh pengennya jadi musisi. Jadi dari SMA aku tuh udah ngeband sama temanku Dio ya waktu itu. Dan emang aku ngeproyeksikan diriku tuh nanti kayaknya kerjaan yang paling cocok dan aku senang ngerjainnya itu jadi musisi. Makanya ketika SMA dan lulus dari SMA, aku mikirin nih gimana ya caranya aku bisa mewujudkan hal tersebut. Jadi pilihan-pilihan hidupku itu mau gak mau atau otomatis aku arahkan ke arah sana. Ke arah gimana caranya aku bisa nih ngedukung mimpi aku jadi seorang musisi. Kenapa musisi? Karena mungkin exposure juga ya. Exposure dalam artian ayahku seorang guru piano, kakakku juga kuliah di jurusan seni musik. Jadi secara exposure dari keluarga, musik itu udah jadi sesuatu yang kental lah gitu. Apalagi ketika aku kecil ya, aku masih inget dulu itu mobil Toyota merah tuh apa ya, Corolla kalau nggak salah. Jadi setiap pergi tuh ketika aku naik mobil itu, ayahku selalu nyetel radio. Tapi radionya itu nggak pernah ganti, selalu radio KLCBS. Kalau teman-teman nggak tahu KLCBS itu apa, KLCBS itu radio jazz ya di Bandung, 100,4 FM. Dan aku juga kebetulan waktu kuliah pernah magang di sana. Nah, itu sekilas info lah ya. Nah, jadi dari SMA aku sudah menentukan bahwa aku pengen jadi musisi. Nah, jalan apa nih yang bisa aku tempuh gitu. Nah, tadinya aku gak akan ambil kuliah. Aku bakal les musik dulu untuk kemudian membekali diri aku lah ya. Entah itu gitar atau apapun itu, ngebekalin diri aku buat punya modal lah untuk aku tuh bisa terjun lebih dalam ke dunia musik gitu. Dan rencananya kalau kuliah pun aku mau kuliah di jurusan seni musik. Termin dulu. Karena itu yang paling kebayang. Karena itu yang paling kegambar ya di pikiran aku jadi musisi. Nah, tapi qadarullah waktu SMA itu aku lolos jalur undangan. Dulu tuh namanya PMDK kalau nggak salah ya. Jadi aku tuh untuk masuk kuliah nggak perlu ikutan SNMPTN. Jadi nggak perlu ikutan ujian-ujian lah. Pakai nilai ulangan aja, UN aja, itu aku udah bisa masuk kampus gitu negeri waktu itu. Dan waktu itu desas-desusnya adalah kalau si undangan itu ditolak, angkatan bawahnya bakal di blacklist kalau gitu, kalau nggak salah gitulah. Nah, dan sayang banget kan aku dapat
privilege itu masa nggak diambil, sayang banget. Makanya waktu itu ya udah deh, karena kesempatannya ada, jalurnya ada, ya udah kenapa enggak. Nah, karena waktu itu mindsetnya masih pengen masuk ke jurusan seni musik, aku nyari dong jurusan seni musik. Negeri yang ada waktu itu cuman UPI ya, karena kakakku juga kuliah di UPI. Tapi di daftar jurusannya itu nggak ada jurusan seni musik. Semua jurusan ada kecuali seni musik. Aku juga nggak tahu kenapa waktu itu seni musik itu nggak ada. Mungkin karena angkatan yang sebelumnya ada yang nggak ngambil ya, itu rumornya. Jadi jurusan seni musik di jalur undangan waktu itu dihilangin lah, di blacklist gitu. Wah, bingung dong aku. Wah, ini kesempatan buat kuliahnya ada, nggak perlu ikut tes-tesan. Tapi nggak ada nih jurusan yang aku pengen. Aku mikir lah waktu itu, jurusan apa ya kira-kira yang bisa tetap ngedukung aku buat jadi musisi. Dan pilihannya waktu itu yang paling yang paling make sense dan nyambung buat aku adalah bahasa gitu. Bahasanya bahasa dan sastra Inggris ya. Kenapa nggak sastra Indonesia? Karena waktu itu aku mikirnya aku bakal bisa bikin lirik bahasa Inggris yang oke lah gitu, yang nyeni, yang nyastra gitu dengan kuliah di sana. Ya udah, waktu itu aku milih untuk oke lah jurusan bahasa dan sastra aja. Pilih dan alhamdulillah keterima di jurusan bahasa dan sastra Inggris. Tapi yang jadi kendala adalah waktu itu jujur kemampuan berbahasa Inggrisku sangat jelek ya. Aku grammar aja nggak ngerti, terus bahkan ngebedain singular dan plural aja waktu itu aku masih bego lah ya, nggak ngerti sama sekali gitu tentang tata bahasa, tentang tentang bagaimana bahasa itu bekerja lah gitu ya. Bahasa Indonesia aja masih belum benar-benar paham, apalagi bahasa Inggris gitu. Karena di SMA pun aku merasa tidak mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang terstruktur dan bisa aku pahami gitu. Sampai aku tuh benar-benar memahami, oh bahasa tuh seperti ini, bagaimana dia bekerja tuh seperti ini gitu. Nah, aku belum benar-benar paham. Bahkan di semester 2 waktu itu mata kuliahnya adalah Foundation of English Grammar ya. Basic banget gitu, grammar paling basic. Itu di ujian tengah semesternya UTS ya, aku dapat 0. Salah semua. Waduh, itu salah semua. Aku masih ingat nama dosennya Paripan waktu itu ya. Shout out buat Paripan. Dan aku cukup terpukul sih waktu itu ya. Setelah melihat, wow, ternyata nilai UTS-ku 0. Ternyata pemahamanku tentang bahasa masih sangat-sangat dangkal gitu. Sejak itu barulah aku mulai lebih serius ya mendalami si bahasa gitu. Jadi ada remedial tuh kan ya, ada remedial. Nah, aku mulai tuh buka internet, belajar, terus ngerjain soal-soal demi bisa memperbaiki nilai si grammar tersebut. Dan dari sana alhamdulillah pelan-pelan aku mulai engage ya. Cara berpikirku, pola berpikirku pelan-pelan mulai terbentuk. Mulai kemudian bisa mengenali, bisa bisa menyadari bagaimana si bahasa itu, terutama bahasa Inggris bekerja. Dan salah satu pemicunya adalah waktu itu pelajaran writing dari almarhum Prof. Haidar Alwasilah. Jadi kelas beliau itu memperkenalkan tentang peer review. Jadi gimana ketika kita nulis, tulisan kita itu dibaca oleh teman kita, terus teman kita ngasih feedback ya dari tulisan tersebut. Nah, dari sana
aku bisa lebih memahami bahwa oke, ini tulisanku, menurut temanku tulisanku salah di poin ini. Oh, harusnya aku nulisnya gini gitu. Misalnya ketika aku mau nulis past tense masa lalu, kok aku nggak pakai kata kerja lampau ya, aku malah pakai kata kerja yang masih yang present, masih yang sekarang. Nah, berkat peer review itu aku jadi paham, oh ternyata begini ya cara bahasa itu bekerja. Jadi aku melihat berdasarkan kesalahan terlebih dulu gitu. Oh, this was my mistake. This is how I should correct it gitu. Nah, dari sana mulai kebentuk tuh. Oh, kalau yang dulu sebelumnya tentang grammar itu nggak bener-bener paham ya, dijelasin apa itu grammar terus rumus-rumusnya gitu nggak begitu paham, tapi dengan ngerjain ya, dengan nulis, dikoreksi terus ngebenerin, itu aku jadi lebih paham tentang bagaimana struktur bahasa Inggris gitu. Tentang gimana sih harusnya sebuah kalimat itu terbentuk, tentang gimana sih harusnya sebuah sebuah paragraf itu tersusun ya, sehingga apa yang mau kita sampaikan itu lebih make sense gitu ya. Nggak kalimat yang dituliskan tuh nggak berupa frasa, nggak berupa fragmen, paragrafnya pun dia utuh, dia topik yang mau disampaikannya jelas, apa itu berkat latihan menulis terutama. Nah, selain itu kelas-kelas atau mata kuliah lain yang kemudian membuat aku, oh ternyata gini struktur bahasa itu adalah sintaks ya. Waktu itu Prof. Eri Kurniawan yang ngejar sintaks itu apa ya, jadi kita ibaratnya ngebedah bahasa ya, struktur kalimat ya, itu kita belajar untuk ngebedahnya jadi oke, ini tuh apa noun, ini tuh apa noun phrase, ini tuh apa verb, yang gitu-gitunya. Oh, sehingga tadi pemahaman tentang grammarnya itu jadi lebih jelas, nggak cuman sekedar oke, grammar rumusnya gini, tapi kita jadi ngedisek nih bahasanya gini, oh ini tuh ini kategorinya ini. Terus kalau kita mau nyusun ulang gimana? Nah, proses itu yang kemudian menyenangkan dan membuat aku merasa wow, ternyata bahasa itu menyenangkan. Ternyata bahasa itu punya keunikannya sendiri ya. Dan bahasa itu ternyata kalau dipelajari dengan serius itu bisa kita pahami dengan mudah. Itu kemudian sintaks. Terus ada lagi mata pelajaran atau mata kuliah yang menurutku sampai sekarang masih kepake ya. Itu namanya critical analysis of prose. Pokoknya mata kuliah yang berbau critical analysis itu ngaruh ke kehidupan aku atau ke apa yang aku lakukan sekarang. Kenapa? Karena critical analysis itu ngebantu kita melihat ya sebuah teks. Kemudian dari teks tersebut kita nggak cuma ngebaca, tapi juga kita harus memahami dan kemudian mengkategorisasi, lalu kemudian menganalisis ini tuh maksudnya apa, buktinya mana gitu. Ketika kita membaca sesuatu, yang paling aku ingat banget itu adalah critical analysis of drama. Waktu itu ngebahas tentang naskah dramanya 12 Angry Men ya. Nah, si 12 Angry Men ini dia bercerita tentang 12 orang juri, judges ya kalau di luar tuh yang menentukan hukuman ya kriminal seseorang. Jadi di tulisan itu mereka pakai angka si orang-orang tersebut, ada 12 ya. Ada 12. Dan si karakternya itu ada si nomor 8 dan nomor 3 yang kemudian jadi tokoh utamanya. Si 8 itu ibaratnya protagonisnya lah, si 3 itu antagonisnya. Nah, dari sana aku
belajar tentang simbolisme ya, aku menangkap bahwa 8 gitu ya adalah simbol dari infinity atau ketidakterbatasan ya. Sedangkan 3 itu simbol dari setengahnya, berarti pemikiran si 3 ini terbatas gitu. Dan itu terlihat dari interaksi mereka. Interaksi di mana si 8 ini dia selalu mencari jalan atau sudut pandang bahwa enggak, si pelaku ini enggak bersalah. Sedangkan si 3 ini dia selalu mencari alasan untuk udahlah cepat, yang penting dia bersalah, kita beres gitu. Nah, itu aku belajar banget di mata kuliah critical analysis ya. Jadi kita membaca sebuah teks, memahami sebuah teks, dan menginterpretasikan teks tersebut bukan hanya berdasarkan feeling, tapi juga berdasarkan data dan fakta. Insight ini yang aku tangkap, atau interpretasi ini yang aku tangkap, simbolisme ini yang aku tangkap, buktinya mana? Nah, itu yang kemudian kepake ya di kerjaan aku juga sekarang gitu. Sebagai konselor, ketika harus menganalisis teks orang ya, ketika tadi tuh misalnya ada yang empty chair, aku harus baca lifeline dan tulisannya, ini maksudnya apa gitu kan. Dia nulis A, terus deskripsinya ini, interpretasinya ini, buktinya mana. Nah itu tuh kepake banget, terutama di kerjaan aku sekarang. Dan kalau mau dihitung masih banyak ya insight-insight yang aku dapatkan selama berkuliah di bahasa dan sastra Inggris gitu. Tapi aku menarik lagi ke konteks kebersyukuran ya. Tadi kebersyukuran. Kenapa aku bersyukur banget meskipun awalnya meskipun niat awalnya adalah untuk ngegantiin jurusan yang aku pengen, yaitu jurusan seni musik. Tapi aku menemukan hikmah bahwa untung ya aku kuliah bahasa dulu. Kenapa? Karena selama kuliah bahasa itu, kemampuan aku berlogika dan berbahasa itu ditempa, dilatih. Kalau aku masuk jurusan lain ya, mungkin pola pikir aku masih kacau balau. Mungkin aku punya substansi dari sebuah keilmuan atau pengetahuan, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menyusunnya dengan benar. Mungkin aku nggak tahu cara menyusunnya dengan baik. Mungkin aku nggak tahu bagaimana si ilmu itu tersusun dan terstruktur. Terutama bagaimana cara aku mengakses ilmu pengetahuan tersebut. Kayak sekarang nih ya, aku lagi senang banget sama psikologi. Pokoknya apapun yang berbau self gitu ya, variabel-variabel psikologis yang ada selfnya itu aku lagi senang banget baca. Dan itu kan pasti di bahasa Inggris gitu. Kalau aja aku dulu nggak kuliah bahasa dan sastra Inggris, aku pasti akan kesulitan ketika aku harus baca jurnal, ketika aku harus mengakses pengetahuan-pengetahuan yang memang menggunakan bahasa Inggris, yang memang menggunakan bahasa yang nggak mudah gitu, apalagi bahasa ilmiah gitu ya. Kenapa aku bilang ini jadi salah satu kebersyukuran? Karena aku ini bukan mau membandingkan dengan orang lain ya, tapi mau nggak mau aku melihat pembanding. Di pekerjaanku sebelumnya, membaca itu menjadi sebuah kegiatan yang asing gitu. Membaca menjadi sebuah kegiatan yang aneh, yang orang tuh nggak terbiasa. Padahal di pekerjaan kita butuh untuk develop, kita butuh untuk improve, salah satunya adalah dengan membaca. Dan mau nggak mau pengetahuan yang bisa kita akses, yang terupdate, yang terbaru itu dari barat, pakai bahasa Inggris gitu. Ketika kolega-kolegaku dulu harus melakukan hal tersebut, mereka nggak bisa, susah. Ketika misalnya aku kasih referensi ini, bahasa Inggris, wah, di sana aku jadi sadar bahwa ini adalah sebuah privilege. Aku bisa berkuliah di bahasa dan jurusan bahasa dan sastra Inggris ya, kemudian ditempa selama 4 tahun membaca, menulis, bahkan skripsi pun aku nulis pakai bahasa Inggris langsung, presentasinya pun pakai bahasa Inggris langsung. Mau nggak mau jadi terbiasa gitu dengan bahasa Inggris, bahasa secara umum dan bahasa Inggris secara khusus. Meskipun aku juga nggak mengklaim bahwa aku jago ngomong bahasa Inggris ya, atau nulis bahasa Inggris, tapi setidaknya aku paham dan mengenali polanya gitu.
Dan gara-gara itu aku bisa mengakses pengetahuan yang lebih jauh dan lebih luas karena aku bisa bahasa Inggris. Karena aku bisa berbahasa gitu. Karena aku lekat dengan bahasa. Dan itu menjadi satu poin yang sangat aku syukuri gitu. Karena aku bisa mengakses tadi ya samudera pengetahuan yang sangat luas. Kalau waktu itu aku nonton di YouTube-nya Pak Gita Wirjawan, beliau bilang bahwa ada satu orang lah yang gara-gara dia belajar bahasa Inggris, dia tuh jadi merasa seperti superhero. Dan aku merasakan hal tersebut gitu. Karena dengan aku bisa berbahasa, terutama berbahasa Inggris, baca, punya kebiasaan baca, punya kebiasaan nulis, aku ngerasa aku tuh menggenggam dunia gitu. Maksudnya menggenggam dunia tuh aku bisa punya akses kemanapun yang aku mau. Aku penasaran tentang apa, aku bisa mengakses itu. Aku penasaran tentang apa, aku bisa cari tahu tentang itu. Karena barriernya, karena temboknya itu udah nggak ada. Aku bisa penetrasi ke sana dan kemudian menyerap sari-sari dari apa yang tersaji. Nah, itu kan sebuah sebuah kenikmatan lah kalau bisa aku bilang ya, sebuah kenikmatan yang memang nikmat banget lah gitu, kemampuan berbahasa itu. Dan terlebih kalau kita tarik lagi ke konteks pengetahuan, ya pengetahuan mau nggak mau diturunkannya, ditransfernya itu dengan bahasa, dengan ya kalau nggak lisan tulisan gitu, terutamanya tulisan nih. Tapi kan dengan bahasa gitu. Coba kalau misalnya nggak ada bahasa, nggak ada tulisan gitu, gimana kita mau belajar tentang sesuatu, gimana kita mau berbagi pengalaman dengan orang lain, gimana kita mau kemudian berkomunikasi satu sama lain gitu. Kayaknya akan mustahil. Nah, itu menjadi salah satu hal yang aku syukuri banget ya. Aku punya tools itu dan aku bisa mengakses banyak hal dengan bahasa. Jadi mungkin purpose awalnya tidak terpenuhi ya. Maksudnya purpose awal tuh niatnya mau bikin lirik bagus gitu. Tapi ternyata ketika mengalami sendiri masa perkuliahannya kan bukan tentang nulis sastra sebenarnya, tapi bagaimana kita mengkritisi sebuah teks sastra gitu. Dan kalau misalnya kamu tertarik masuk jurusan bahasa dan sastra Inggris, tapi ada yang bilang nggak ngapain gitu, buat apa masuk jurusan bahasa, nggak ada masa depannya. Tunggu dulu. Justru itu tuh jadi fondasi yang kuat menurut aku ya. Kalau serius juga kuliahnya, jadi fondasi yang kuat gitu. Mungkin secara industri nggak ada industri yang benar-benar membuka lowongan untuk jurusan bahasa gitu ya. Dan itu juga yang sangat disayangkan ya, karena orientasi kita dalam belajar adalah masih ke bekerja gitu, kuliah untuk bekerja. Industri apa yang butuh di sini tempat nyetaknya, ya udah kita masuk ke tempat percetakan itu gitu. Padahal ada purpose yang lebih luas dari belajar, terutama belajar di universitas, di pendidikan tinggi gitu. Dan bahasa menurutku menjadi salah satu jurusan yang penting sebenarnya. Penting banget karena semua pengetahuan berlandaskan bahasa. Dan kalau kita tidak punya pengetahuan bahasa yang cukup, kita nggak punya pengetahuan bahasa yang memadai, menurutku untuk survive pun nantinya kita akan sulit. Jadi buat kamu yang pengen masuk jurusan bahasa dan sastra, jangan merasa rendah diri, jangan merasa minder, karena dengan bahasa kamu bisa menguasai dunia. Itu aja video yang bisa aku kasih kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu menyimak sampai akhir, aku Aditya Siregar pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.